wabarakatuh. Saya Cici Lorenza dengan NIM 1911150022. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal 2D. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai beberapa penjelasan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Langsung saja kita mulai kepada pembahasan sub pertama mengenai akhlak tasawuf itu sendiri. Yang mana pengertian dari akhlak tasawuf, pengertian dari akhlak dan pengertian dari tasawuf itu sendiri. Langsung saja kita mulai dengan pengertian akhlak terlebih dahulu. Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, kemuliaan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kemudian, secara sempit pengertian akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, kemudian jalan sesuai untuk menuju akhlak, dan pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya akhlak ini adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tasawuf, mengenai pengertian tasawuf. Tasawuf secara istilah diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang, memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabdian, yang saling mengingatkan antar sesama manusia dan berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaannya. Lanjut kepada pembahasan sub kedua, masih pada pembahasan pertama ya. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi, namun diantaranya berbunyi, senantiasalah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat, dan lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, dan tangannya yang dia pakai untuk menggepal, dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka dengankulah dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninju, dan berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kita lanjut lagi, bahwasannya hadis tersebut memberikan petunjuk pada manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat melebur dalam diri Tuhan yang selanjutnya dikenal dengan istilah fana. Fananya makhluk terhadap Khalik, mencintai dengan yang dicintai. Fana adalah bersatunya hamba dengan zat yang tinggi yang bisa dirapnya dengan hatinya. Kita lanjutkan kepada hadis tentang akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling kau cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang mana hadisnya berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Allah, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga tingginya kedudukan akhlak dalam agama ini, serta baiknya buah yang akan didapatkan oleh orang yang berakhlak dalam agama ini, serta baiknya buah yang akan didapatkan
didapatkan oleh orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ketika di dunia dan di akhirat. Lanjut kepada kedua, yaitu ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka dari itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya, di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki, Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Karena kesyirikan adalah bagian dari akhlak yang buruk, bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruknya akhlak, maka seseorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir. Karena hal itu mereka lakukan demi maslahat duniawi saja. Mereka tidak memikirkan tentang dunia akhirat nanti. Kemudian, akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Lanjut kepada pembahasan yang berikutnya mengenai 3 macam tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi, tasawuf tauhid atau ontologi tasawuf. Tasawuf ini bersifat teoritis. Tasawuf ini fokus pada kemampuan berpikir. Sedangkan tasawuf yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf syar'i atau fikih tasawuf. Tasawuf ini berfokus pada aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini mendekatkan pada adab lahiriah dan batiniah, atau ada yang menyebutnya dengan hadap dalam berburu. Sehingga terkenal aturan, dahulukanlah adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim, yang mana semua kitab sudah dibacanya oleh iblis. Tetapi ia angkuh, merasa paling benar, kepatuhannya kepada Allah pun tidak ada. Jadi, tasawuf akhlaki ini sudah bernilai praktis. Batin seseorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijaksanaan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu dalam keadaan bersuci, dan lain sebagainya. Pola ketat pendidikan akhlak ini ditemukan dalam jamaah Sufi atau disebut tarekat. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial dengan berbagai aturan dan bentuk-bentuk kedisiplinan. Dan yang ketiga, tasawuf irfani. Tasawuf irfani ini sering juga disebut dengan makrifatullah. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengubah dan mengembalikan manusia kepada jati dirinya yang sebenarnya atau kepada fitrahnya. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan, yaitu hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci, yaitu akhirat. Ini yang disebut mati sebelum mati, yang disebutkan dalam suatu hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikannya. Sebab jika di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. Hal tersebut dijelaskan pada Quran Surah Al-Isra ayat 72. Kita lanjut kepada sub yang ketiga, yaitu perbedaan
perbedaan zuhud dan wara. Kita akan memasuki penjelasan mengenai pengertian zuhud dan wara itu sendiri. Zuhud, kita mulai dari zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat kelak. Dengan demikian, perbedaan antara zuhud dan wara itu yaitu zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat, sedangkan wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Memang perbedaannya tidak terlalu tebal atau perbedaannya sangat tipis sekali. Kemudian, dari arti zuhud dan wara tersebut ada dua hikmah yang dapat diambil, yaitu zuhud lebih tinggi derajatnya dari wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan daripada zuhud. Arti zuhud dan wara disandarkan kepada tujuan utama hidup manusia, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkara dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun, untuk ke akhirat manusia tetap butuh modal dunia, yaitu sebatas yang bermanfaat. Maka jangan lupakan dunia seluruhnya, sesuai firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kehidupan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasasah ayat 77. Mengenai zuhud, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Saya ulangi mengenai bunyi hadis tadi, saya ulangi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan tentang wara, Rasulullah SAW bersabda dengan hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hati seorang yang zuhud telah terlepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang zuhud tidak akan pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagian dari hartanya. Zuhudnya seseorang juga akan membuat dia sibuk dengan urusan akhirat. Ia tidak akan terjebak pada kesibukan duniawi. Sering kita tidak menyadari kesibukan dunia bisa membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dunia akhirat. Adapun contoh dari perilaku zuhud dan wara itu sendiri. Contoh perilaku zuhud, ketika seseorang telah memiliki sifat zuhud, maka saat ada pengajian dan konser musik diadakan secara bersamaan,
maka seseorang yang memiliki sifat zuhud lebih memilih acara pengajian daripada konser tersebut, walaupun konser itu adalah hobinya atau sebagainya. Sedangkan contoh perilaku wara, seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan musik dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim, karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik itu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Jadi seorang yang berperilaku wara ini, dia memilih sesuatu yang lebih bermanfaat, atau dia berhati-hati, sangat berhati-hati dalam melangkah. Jadi penting sekali untuk kita memiliki perilaku zuhud dan wara tersebut. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu manusia hedonisme dalam gaya hidup. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu hedonisme itu apa. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedekat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Kemudian hedonisme ini merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan apa saja yang dia miliki, dan dia tidak memikirkan buruk dari perbuatan tersebut. Banyak sekali dampak hedonisme yang kita temui di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang. Pergaulan bebas, narkotika, seks bebas dekat dengan remaja. Ini karena mereka suka menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan dampak setelahnya. Mereka cenderung kondusif dan materialistis karena hanya berorientasi akan uang. Dan karena berorientasi pada uang, mereka pun malas untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, atau mereka lebih memilih menggunakan uang untuk mempermudah pekerjaan mereka. Yang paling parah, hedonisme bisa membentuk ke hal-hal seperti korupsi, diskriminasi, dan kriminalitas. Tujuan hidup dan tindakan manusia yang sangat buruk. Kita lanjut kepada sub yang keempat, yaitu sub terakhir. Di sini kita akan membahas mengenai muhasabah, syukur, kemudian sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Kita mulai dari penjelasan mengenai muhasabah. Muhasabah ini sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri ataupun mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Kemudian yaitu syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh keridhaan hati. Dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur akan nikmat Allah, yang mana ayat Al-Quran tersebut berbunyi, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lanjut, sabar. Sabar adalah
serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Pada Al-Quran sudah dijelaskan tentang perilaku sabar dari beberapa ayat, di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang memiliki arti, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar hidupnya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Lalu ikhlas adalah melakukan amal kebaikan tanpa mengharapkan imbalan satu apapun dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang ikhlas tersebut, yang mana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepada sebagaimana kamu diciptakan sebelumnya. Quran surah Al-A'raf ayat 29. Ridho adalah perilaku terpuji, menerima dengan senang hati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam Quran surah Mujadalah ayat 22 yang memiliki arti, mereka yang ridho pada Allah, maka Allah pun meridhoi mereka. Dan yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas segala sesuatu yang telah dilakukan. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang hatinya bertegar apabila disebut nama Allah, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah keimanannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jika dihubungkan dengan masa sekarang ini yang sedang sulit, keenam sifat ini sangatlah bermanfaat. Jika kita memiliki keenam sifat ini, maka kesulitan yang kita hadapi pada masa COVID-19 ini itulah penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan mungkin penjelasan saya masih sangat amburadul atau sangat jelek sekali dan berantakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.